بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih telah membacakan Al-Quran. Semoga jadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Senang sekali saya kembali hadir Al-Bay Gifran menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema-tema yang menarik, diantaranya hargai perbedaan pendapat, belajar mensyukuri sesuatu yang pahit, jaga emosimu untuk kebaikanmu. Insya Allah tema-tema tadi akan dibahas oleh guru-guru kita, diantaranya Kiai Haji Nur Hayyid, yang kedua Ustadz Hilman Fauzi, dan yang ketiga Ustadz Arizola. Bagi para pemirsa yang ingin belajar ngaji yuk, insya Allah kita akan ada segmen ngaji yuk dan siapkan Al-Qur'annya. Tetap jangan lupa saya terus mengingatkan kepada para pemirsa untuk senantiasa kita menjaga protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Sebelumnya kami keluarga besar Cahaya Hati Indonesia mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna minkum, siyamana taqabbal ya karim. Mudah-mudahan pahala mengalir untuk kita semua, dan di bulan suci Idul Fitri ini kita menjadi orang-orang yang fitrah kembali dalam kesucian. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akan berbincang dengan para guru-guru kita, alangkah baiknya mari sama-sama kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Tak tanggung-tanggung, pasangan suami istri ini membawa keempat anaknya melakukan tindak pencurian. Dengan menggunakan sepeda motor, satu keluarga ini datang ke masjid untuk mengincar kotak amal. Sang suami dibantu seorang anaknya yang laki-laki masuk ke dalam masjid. Sementara ibu dan 3 anak lain menunggu sambil mengintai kondisi masjid. Pelaku membongkar kotak amal di hadapan anaknya. Setelah berhasil mengambil uang dalam kotak amal, satu keluarga pelaku pencurian ini pun langsung kabur. Berdasarkan kamera CCTV, tim opsional Satreskrim Polres Tanah Datar berhasil menangkap pelaku. Anak-anaknya pun histeris saat kedua orang tuanya ditangkap polisi. Dari pengakuannya, pelaku nekat membobol kotak amal karena kebutuhan hidup setelah usaha dagangannya merugi.
Tapi paling sering bawa anak istri ya? Iya Pak. Kenapa? Ada Pak. Alasannya kenapa kok sampai? Kena ketahuinya Pak. Terus daerah mana saja? Yang bukit Bukit Tinggi, Terus sini Pak. Tanah Datar, terus Preman. Preman, terus Panjang. Tanah Panjang. Untuk pelaku istri yang juga turut ditangkap untuk penahanannya sementara dititipkan di tahanan wanita. Kabupaten Tanah Datar. Suami istri ini memang benar itu target kita karena dari perbuatan yang terjadi berulang kali terlihat dari rekam CCTV beliau yang melakukan pencurian. Dari penangkapan ini selain mengamankan 2 tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa linggis, palu, obeng, dan 1 unit motor yang digunakan tersangka dalam beraksi. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, cuplikan barusan begitu menyayat hati kita, yang dimana kita sebagai orang tua harusnya menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, tapi di sisi lain ternyata ini malah menjadi contoh yang tidak baik buat anak-anaknya. Kita akan kupas tuntas dan lebih dalam dengan para guru-guru kita. Assalamualaikum guru-guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin guru. Mudah-mudahan ibadah puasa kita kemarin diterima oleh Allah. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal Ya ya. mana wa siyamakum insyaallah. Amin. Terima kasih guru. Saya ke Kiai Nur Hayyid dulu. Guru, dengan cuplikan tadi saya minta pendapat guru, seharusnya seperti apa kita yang menjadi orang tua terhadap anak? Baik, saya melihat tayangan tadi sangat miris. Bagaimana proses pelanggaran dilakukan secara berjamaah oleh orang tua bersama anak-anaknya. Padahal seharusnya orang tua menjadi contoh dan teladan terbaik. Tetapi justru orang tua membuat kenangan yang sangat buruk yang akan dibawa anak-anaknya hingga mungkin tua dan meninggal dunia kelak. Pernah mencuri kotak amal di masjid lalu ditangkap. Kemudian dia kehilangan kasih sayang orang tuanya karena orang tuanya harus ditahan di tahanan umum, baik yang bapaknya maupun ibunya. Ini adalah satu ibroh, satu pelajaran yang harus kita petik bersama para pemirsa iNews yang dirahmati Allah dan hadirin wal hadirat, agar kita senantiasa tetap berhati-hati dan waspada. Godaan setan itu luar biasa cepat dan hebat. Kalau melihat informasi tadi hanya karena rugi, dagangan gorengan, bangkrut, nekat mencuri kotak amal lagi. Padahal era sekarang tidak ada yang tidak terdeteksi, semua dipasangi CCTV. Ini menunjukkan ada leverage, ada level masyarakat yang tidak sadar bahwa dunia telah berubah. Nah, kita mengambil pelajaran penting dari peristiwa ini, sebagai orang tua, sepahit apapun yang dihadapi, tolong tetap bersabar. Kalaupun memang harus mencari solusi, carilah solusi dengan cara yang benar. Jangan mencari solusi yang melanggar ketentuan hukum syariat maupun ketentuan hukum-hukum yang telah disepakati oleh bangsa dan negara ini. Masya Allah. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, kita akan terus bisa diberikan pertolongan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Amin. Allah, terima kasih Gus Said, begitu luar biasa dengan tanggapan Gus Said. Saya ke Ustadz Hilman. Guru, melihat dari fenomena tadi, seharusnya seperti apa kita menjadi orang tua agar tentunya kita bisa maksimal dalam bertanggung jawab kepada keluarga? Iya, Masya Allah. Jadi orang tua itu kan amanah dari Allah ya. Tidak semua pasangan rumah tangga diberikan amanah untuk memiliki anak dan keturunan. Maka siapapun di antara kita yang diberikan amanah keturunan, jaga dengan baik. Kemudian berikan pendidikan yang baik, ajarkan yang baik-baik.
Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan anak keturunan kamu sekalian atau keluarga kamu sekalian dari siksa api neraka. Sebenarnya yang menjadi tugas pokok orang tua pertama adalah apa? Didik diri dulu, solehkan diri dulu, baru kemudian didik anak. Berapa banyak di antara kita orang tua yang mohon maaf lupa mendidik dirinya, tapi kemudian loncat mendidik anaknya. Padahal seorang anak itu akan melihat keteladanan yang dihadirkan oleh orang tuanya. Apalagi kita tahu ya, seorang anak itu kan peniru yang sangat hebat gitu. Jadi apa yang dicontohkan oleh orang tuanya, maka itu yang akan dilakukan oleh anaknya. Maka poin pertama, jadilah orang tua yang soleh agar anak kita menjadi anak yang soleh. Didik diri sebelum didik anak, solehkan diri sebelum solehkan anak kita. Kemudian yang kedua, jadi orang tua itu harus punya ilmu. Ya, harus punya ilmu gitu. Maka ilmu parenting, ilmu menjadi orang tua harus terus belajar setiap saat, setiap waktu. Bahkan jadi orang tua itu kalau menurut saya itu nggak ada pensiunnya dalam belajar. Karena anak satu lain ujiannya, anak dua lain ujiannya, anak tiga lain ujiannya. Maka yang namanya orang tua harus sabar, ya kan? Harus kuat. Ustadz, jadi orang tua itu berat ya? Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, ya. Kulkas satu pintu, betul atau tidak? Ya, jadi nggak apa-apa. Ustadz, jadi orang tua itu cobaannya banyaknya. Iya, kalau banyak cucian namanya laundry gitu ya. Namanya juga hidup, pasti banyak cobaan. Satu, didik diri. Yang kedua, siapin ilmunya. Insya Allah kita bisa mendidik anak kita dengan baik dan benar. Terima kasih Ustadz Hilman, Masya Allah luar biasa. Saya ke Ustadz Arizola. Kiai, bagaimana kita menyikapi dengan perintah orang tua? Apakah semua perintah orang tua wajib kita taati walaupun itu kemungkaran? Baik, apakah setiap perintah orang tua kita taati? Tentu umpama kayak saya sebagai anak, kita harus bisa memilah-pilih. Karena tidak semuanya yang diperintahkan orang tua adalah baik. Tidak ada perintah yang orang tua adalah buat kebaikan diri kita juga. Mensikapi hal tadi, yaitu yang pertama kita harus tahu hak anak terhadap orang tua atau hak orang tua terhadap anak. Kita harus tahu hak bagaimana kita mensikapi kepada orang tua, hak kita sebagai orang tua kepada anak. Yang kedua, kita menjadi pendidik bagi mereka, apalagi ibu-ibu ini. Ibu-ibu adalah madrasatul ula di rumah masing-masing. Bentuklah karakter. Karena karena apa? Karena tidak dibentuk karakternya, malah membentuk karakter yang tidak baik. Karena pembentukan karakter, nah itu memulai proses yang luar biasa. Gak apa-apa Bu, nanti mulai dibentuk karakter. Apa tahapannya pembentukan karakter? Yang pertama paksa. Gak apa-apa sampai rumah dipaksa untuk senyum kepada anak. Di rumah senyum pada suami, dipaksa. Senyum Bu, senyum. Walaupun sebenarnya kantongnya udah bolong, senyum paksa. Kalau udah terpaksa, mungkin kita merasa terpaksa. Kemudian sehari, 2 hari, 3 hari kita menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa, seminggu, sebulan menjadi terbiasa. Kalau sudah sebulan dan sebagainya menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan. Suami, anak pulang dari rumah terus senyum. Anakku yang cantik, anakku yang ganteng, suamiku yang paling ganteng sedunia. Masya Allah. Kalau sudah terbiasa, inilah menjadi naik level, menjadi akhlak. Menjadi akhlak. Inilah proses bagaimana kita mendidik diri kita untuk memproses apa? Yaitu mental kita supaya menjadi akhlak. Dipaksa dulu. Nanti sudah terpaksa, biasa, terbiasa, jadilah akhlak. Kalau sudah menjadi akhlak, insya Allah semuanya
yang terjadi tadi tidak akan terjadi di diri kita sebagai orang tua ataupun mendidik anak di dalam anak kita. Inilah mungkin dua hal tersebut. Yuk kita paksa diri kita untuk kebaikan. Yuk kita paksa diri kita untuk mendidik anak menjadi baik. Yuk paksa diri kita untuk menjadi orang tua yang baik. Terima kasih guru kita, Masya Allah luar biasa. Kembali ke Gus Hayyid, guru menyikapi dari cuplikan tadi, ini ada salah satu yang salah, diantaranya kurang rasa tanggung jawab terhadap orang tua kepada anak. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam rumah tangganya? Baik, bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak? Banyak sekali hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur bagaimana hukukul walid alal walad, hak-haknya orang tua kepada anak-anaknya. Yang pasti tadi Ustadz Hilman sudah menyampaikan, anak adalah titipan. Karena anak itu titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hadis yang paling umum dan sering kita dengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi kalau anak itu sudah menjadi titipan kita, hati-hati karena tindak tanduk anak, perilaku anak akan kita bertanggungjawaban di hadapan Allah sampai anak itu kita lepas tanggung jawabnya ketika kita nikahkan dia untuk kita titipkan kepada suami-suaminya bagi yang perempuan. Bagi yang laki-laki ketika kita sudah mendidik sampai dia akil baligh dan kita sempurnakan dengan pendidikan agama sesuai tuntunan Rasulullah. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, para pemirsa iNews yang dirahmati Allah, menghadapi anak bagaimanapun kondisinya tetaplah dengan senyum. Karena tersenyum dengan anak pahala, bermain dengan anak pahala, kasih hadiah untuk anak pahala. Kalau kita tahu bahwa semua yang terkait dengan anak-anak kita karena titipan Allah itu adalah pahala, tidak mungkin ada orang yang stres, orang yang mengeluh terhadap anaknya. Kalau ada orang yang mengeluh dan stres atas titipan anak, berarti orang ini belum mengerti hakikat anak adalah anugerah. Karena anak adalah wasilah kita untuk semakin bertambahnya pahala. Bayarin sekolah anak, pahala. Ngasih susu anak, pahala. Dan semuanya nilainya adalah ibadah di hadapan Allah. Terima kasih guru, luar biasa, Masya Allah. Ustadz Hilman, singkat saja, bagaimana menghadapi ujian bagi seorang istri? Menghadapi ujian bagi seorang istri, terlebih dari cuplikan ini tentang ekonomi. Ustadz Hilman kaget banget. Iya. Kaget kok tentang istri. Iya. Tadi seorang istri pendampingnya harus baik, Masya Allah. Iya. Di sini malah berjamaah. Jadi gini, memang di rumah tangga atau di keluarga itu salah satu ujian yang berat adalah ekonomi, betul nggak? Betul. Ya kan? Maka setiap keluarga harus yakin ya, rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jangan khawatirkan rezekimu, karena selama engkau ikhtiar berusaha, pasti rezekimu akan Allah hadirkan. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari apa itu? Senin. Masya Allah, terima kasih banyak, luar biasa, Masya Allah, begitu tegas, lugas dan sangat memberikan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang saat ini kita temui di lingkungan kita semua. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Kiai Nur Hayyid. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.